Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi 10, NIM 210, praktikan dari kelas fungsional D. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali di modul 5. Ada tiga kegiatan, yaitu ada kegiatan 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang pertama, kegiatan 1. Di kegiatan 1 ini, kita disuruh mencari dan melengkapi sebuah codingan, yaitu ada menghitung rata-rata menggunakan fungsi reduce, membuat label mahasiswa sebaik dan dalam bentuk fungsional dinamis, list map lambda, dan visualisasi data dalam bentuk diagram batang. Dan untuk outputnya akan menjadi diagram seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita bisa menambahkan import matplotlib ini from functional into reduce ini dan juga datanya. Kita sudah tambahkan, yaitu ada ini, ada data dan juga importnya. Selanjutnya kita mencari rata-rata dengan fungsi reduce. Fungsi reduce, mana tadi? Nah, ini fungsi reduce-nya. Jadi fungsi rata-rata reduce ini adalah lambda x, y, plus ini nilai mahasiswa dibagi dengan nilai mahasiswa semuanya. Nah, selanjutnya ada label mahasiswa ini. Label mahasiswa ini digunakan untuk membuat labelnya gitu. Untuk membuat labelnya dari sumbu X yang menunjukkan nomor mahasiswanya. Ini nomor mahasiswa dimulai dari angka 1. Nah, untuk membuat bar chartnya itu ada PLT bar ini, mahasiswa label dengan color blue-nya ini akan membuat bar dan X label nanti akan tertulis X label itu garis garis ke sampingnya, garis um, horizontalnya akan menunjukkan mahasiswa dan untuk vertikalnya yaitu menunjukkan nilai ujiannya. Nah, selanjutnya ada diagram batang ini untuk penjelasannya dari tabel ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada untuk menghitung rata-ratanya dengan rumus seperti ini. Dengan color red, seperti ini. Dan PLT legend ini untuk menampilkan legenda atau memberikan informasi tentang garis rata-ratanya. Nah, PLT show ini akan menampilkan diagram batang beserta elemen-elemen yang telah kita buat dari codingan ini. Nah, ini seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini untuk kegiatan satunya. Ada rata-ratanya juga, ada nilai ujiannya, dan juga mahasiswanya untuk horizontalnya, keterangan nilai ujian di vertikalnya, dan ini keterangan diagram batangnya, ini rata-ratanya. Nah, begitu untuk kegiatan satunya. Selanjutnya lanjut di kegiatan 2. Jadi di kegiatan 2 ini kita disuruh untuk membuat diagram juga. Ada diagram batangnya, tetapi ini kita juga ada diagram ininya. Bukan diagram sih, lebih tepatnya kayak scatter plot gitu. Jadi kita disuruh menambahkan ekstrak harga produk, scatter, hitung total pendapatan untuk setiap produk, juga tambahkan bar chartnya. Nah, selanjutnya di codingannya, jadi kita menambahkan data transaksinya ini yang telah kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya ada list comprehension. Ini menggunakan fungsi list comprehension. Jadi ini membuat dua list terpisah, yaitu harga produk dan juga jumlah terjualnya. Selanjutnya ada pembuatan scatter plot. Scatter plotnya ini jadi digunakan untuk membuatnya bagian ini. Bagian ini kita buat namanya scatter plot di codingan tadi. Nah, dengan ukuran size 10,6. Dan ini nanti akan dihubungkan dengan antara harga dan jumlah produk yang telah terjualnya. Nah, ini menghubungkan antara harga dan jumlah produk terjualnya dan ini untuk bagian titiknya agar memunculkan titik dengan color blue. Nah, selanjutnya ini ada pendapatan produknya, codingan pendapatan produk. Jadi ini untuk menghitung pendapatan setiap produk dengan mengalihkan harga produk dengan jumlah terjual gitu. Dengan jumlah terjual dengan rumus seperti ini dengan cara dikalikan.
Selanjutnya ini untuk pembuatan bar chartnya tidak jauh dari kegiatan satu tadi, menggunakan size-nya 10,6 dengan produk nama, dan produk ini akan mengambil di dalam sebuah data transaksi yang ada di atas ini. Nah, untuk titelnya yaitu ada pendapatan produk dan juga Excel labelnya sebagai horizontalnya, nama produk dan juga pendapatan sebagai vertikalnya. Jika di run hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan juga akan menghasilkan scatter plot ya. Ini titik-titik yang telah kita buat di kurang lebihnya begitu dari kegiatan 2-nya. Selanjutnya bisa lanjut ke kegiatan 3. Di kegiatan 3 kita berikan sebuah list data badan berbanding itu cm dengan berikut ini. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat fungsi untuk mengelompokkan tinggi badan ke dalam interval tertentu, menghitung frekuensi tinggi badan dalam interval, visualisasi data dalam bentuk histogram. Nah, selanjutnya ada ini menambahkan kurva PDF pada hasil visualisasi data. Lanjut di codingannya. Jadi di sini ada sebuah datanya yaitu tinggi badannya itu seperti ini, ada 165, 170 dan selanjutnya telah ditulis di modul tadi. Untuk interval size-nya itu yaitu 10 untuk menentukan ukuran interval mengelompokkan data tinggi badannya. Nah, selanjutnya ada dev group data itu ini, jadi ini digunakan untuk mengelompokkan data tinggi badan ke dalam interval sesuai dengan ukuran interval yang telah ditentukannya. Jadi ada interval lower dan juga interval upper gitu. Udah ada size-nya sendiri. Jadi ini akan dikelompokkan menggunakan ini dev group into intervals. Selanjutnya ini ada untuk menghitung frekuensi tinggi badan. Nah, di dalamnya ada grup into interval yang memanggil tinggi badan dan juga interval size-nya. Fungsinya akan dimasukkan ke dalam grup into interval sini. Selanjutnya ada interval interval di sini, interval di sini. Nah, ini untuk mempersiapkan data interval dan frekuensi digunakan dalam plottingnya nanti. Nah, ini digunakan dalam bentuk plottingnya. Selanjutnya untuk distribusi normalnya yaitu menghitung distribusi normal PDF dari data tinggi badannya. Nah, ini ada tinggi badan dan X min-nya berapa, tinggi badannya dan X max-nya berapa. Gitu. Selanjutnya ada scaling factor ini. Scaling factor ini untuk menghitung faktor skala dan menyesuaikan plot distribusi normal dengan datanya gitu. Nah, selanjutnya ini ada PLT plot. Jadi ini udah pemanggilannya, pembuatannya itu diagramnya itu. Jadi di sini ada scalar, P scalar dan juga tinggi badannya itu akan dikalikan dan akan menghasilkan jumlah ini sebagai garisnya. Garis yang akan memunculkan sebuah garis merah. Di dalamnya itu ada tinggi badan, listnya ada sortednya, interval, selanjutnya color blue dan juga alpha ini untuk eh, bagian diagramnya gitu. Itu kan digandeng menjadi satu ini kan sebagai datanya ini dan PDF-nya itu bang berwarna merah tadi yang atasnya ini. Begitu seterusnya, nah, jika di run di kegiatan 3 ini maka akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan data-datanya ada di bawah ini, interval tinggi badannya, frekuensinya di sini, dan ini sebagai PDF-nya dan juga datanya, dan ini sebagai legendanya, penjelasannya gitu. Sekian penjelasan dari saya tentang modul 5 ini, praktikum fungsional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.